adalah sebuah nama yang terdapat dalam cerita Tutur Tinular. Arya Kamandanu ini merupakan seorang panglima Majapahit yang kala itu bersama-sama dengan Raden Wijaya membantu mendirikan kerajaan Majapahit. Arya Kamandanu bersama dengan Ranggalawe dan kawan-kawan membangun Majapahit. Namun selanjutnya Arya Kamandanu ini menepi di kaki Gunung Arjuna. Arya Kamandanu adalah sesosok pemuda yang sangat mumpuni dalam ilmu kanuragan, merupakan seorang pendekar pilih tanding dan juga memiliki jiwa ksatria, yang mana sosok Arya Kamandanu ini mampu menaklukkan musuh-musuh Majapahit. Arya Kamandanu pantang mundur melawan musuh-musuhnya demi membela sebuah kebenaran. Namun di lain itu, Arya Kamandanu juga merupakan seorang pemuda yang sangat lugu, pemalu, dan sangat sulit menaklukkan hatinya sendiri. Perasaannya sendiri selalu ragu-ragu dalam mengutarakan isi hatinya terhadap seorang wanita. Arya Kamandanu lahir di sebuah desa kecil bernama Pedukuhan Kurawan. Arya Kamandanu ini merupakan putra kedua dari Empu Hanggareksa. Arya Kamandanu memiliki seorang kakak bernama Arya Dwi Pangga. Berbeda dengan Arya Kamandanu, Arya Dwi Pangga ini lebih gemar mengolah sastra dengan melantunkan syair-syair tentang cinta. Dengan syair-syair inilah nantinya Arya Dwi Pangga berhasil merebut kekasih dari Arya Kamandanu. Dengan syair-syair ini pula ia begitu terkenal dengan julukan pendekar syair berdarah. Sejak kecil, Arya Kamandanu dan Arya Dwi Pangga dibesarkan oleh ayahnya seorang karena sang ibu telah meninggal dunia sejak mereka berdua masih kecil. Empu Hanggareksa dibantu oleh Nyi Rongkot mengasuh Arya Kamandanu dan Arya Dwi Pangga. Arya Kamandanu memiliki ilmu bernama Jurus Naga Puspa. Ilmu Jurus Naga Puspa ini merupakan warisan dari Empu Ranubaya. Dan Empu Ranubaya sendiri merupakan cucu murid dari Empu Gandring. Arya Kamandanu berhasil menguasai olah kanuragan dengan bimbingan dari Empu Ranubaya, dan sebelum akhirnya Empu Ranubaya ini meninggal dunia di Pulau Cina, dan Arya Kamandanu berguru kepada Empu Ranubaya bersama dengan seorang sahabatnya bernama Wirot.
Arya Kamandanu belajar ilmu kanuragan di dalam sebuah gua yang terletak di pinggiran bukit Desa Kurawan. Arya Kamandanu bersama Wirot digembleng olah ilmu kanuragan oleh Empu Ranubaya selama beberapa bulan. Arya Kamandanu akhirnya berhasil menguasai Aji Seipi Angin. Dan Aji Seipi Angin ini merupakan sebuah ilmu kanuragan untuk meringankan tubuh, yang mana ilmu ini dapat membuat seseorang lari melesat bagaikan terbang. Arya Kamandanu juga berhasil menguasai 12 jurus pukulan naga puspa. Dan ilmu ini lebih dikenal dengan sebutan jurus naga puspa. Jurus naga puspa pada suatu hari nanti berhasil disempurnakan oleh Arya Kamandanu sampai pada tingkat akhir oleh bantuan seorang guru bernama Empu Lunggah yang merupakan masih saudara seperguruan dari ayahnya Empu Hanggareksa. Selain ilmu olah kanuragan, Arya Kamandanu juga memiliki beberapa orang musuh, seperti halnya Dewi Sambi, Empu Tongbajil, Empu Renteng, Jana Widi, dan juga Arya Dwi Pangga yang merupakan kakak kandungnya sendiri. Dalam kehidupan percintaan, Arya Kamandanu memiliki 5 orang wanita yang dikenalnya. Untuk yang pertama ialah Nari Ratih. Bersama dengan Nari Ratih, Arya Kamandanu telah menjalin kasih selama beberapa pekan. Namun pada akhirnya Nari Ratih ini jatuh dalam pelukan Arya Dwi Pangga. Selanjutnya wanita yang kedua ialah Sariti. Sariti merupakan seorang anak dari sahabat Empu Hanggareksa. Empu Hanggareksa menjodohkan Arya Kamandanu dengan Sariti. Akan tetapi Arya Kamandanu tidak mencintai Sariti. Sariti merupakan sahabat masa kecilnya dahulu, dan juga Sariti telah memiliki kekasih bernama Sanding, dan Sariti sendiri juga tidak mencintai Arya Kamandanu. Sariti hanya menganggap Arya Kamandanu sebagai kakak saja atau sebagai sahabat. Untuk wanita yang ketiga ialah Meisin. Arya Kamandanu menolong Meisin ketika Meisin dan suaminya Pendekar Losisan dikeroyok oleh Empu Tongbajil dan kawanannya. Hingga pada akhirnya Pendekar Losisan meninggal dunia, dan kemudian Arya Kamandanu menolong Meisin, dan pada akhirnya Arya Kamandanu jatuh cinta kepada Meisin. Dan lagi-lagi Meisin dibuat hidupnya berantakan oleh Arya Dwi Pangga. Namun begitu, Arya Kamandanu sempat menikah dengan Meisin. Wanita yang keempat ialah bernama
Sakawuni. Arya Kamandanu bertemu dengan Sakawuni. Saat itu Sakawuni sedang menguntit Ranggalawe, dan selanjutnya Sakawuni bertarung dengan Ranggalawe. Ranggalawe hampir saja membunuh Sakawuni, namun akhirnya Arya Kamandanu menyelamatkan Sakawuni. Disitulah awal perkenalan Arya Kamandanu dengan Sakawuni. Selanjutnya wanita yang kelima ialah Lu Jinggan. Lu Jinggan merupakan putri dari Empu Lunggah. Arya Kamandanu menyempurnakan jurus naga puspa kepada Empu Lunggah dengan mempelajari jurus-jurus naga puspa tahap akhir yang disebut jurus naga puspa Kresna. Empu Lunggah memiliki putri yang bernama Lu Jinggan. Karena seringnya Lu Jinggan menemani Arya Kamandanu, membuat Lu Jinggan jatuh cinta kepada Arya Kamandanu. Akan tetapi Arya Kamandanu hanya menganggap Lu Jinggan sebagai adik saja. Disitulah 5 wanita yang dikenal oleh Arya Kamandanu. 2 diantaranya dinikahi oleh Arya Kamandanu, yaitu Meisin dan Sakawuni, sedangkan yang 3 hanya sempat dekat saja. Demikian itu tadi sedikit cuplikan kisah dari Arya Kamandanu, seorang pendekar dari desa Kurawan yang pernah menjabat sebagai panglima perang Majapahit. Namun pada akhirnya Arya Kamandanu ini menepi di kaki Gunung Arjuna setelah kelahiran putranya yang bernama Jambunada.